Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Angela Tiffany dengan NIM 18 10 10 50 27 31. Pada video kali ini, aku mau sharing-sharing sedikit nih mengenai pasar monopolistik dengan mata kuliah teori ekonomi mikro. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Pasar monopolistik itu adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang dengan corak yang berbeda-beda atau bisa disebut juga dengan differentiated product. Nah, contohnya itu adalah produk shampoo nih teman-teman, di mana ada banyak jenis shampoo seperti misalnya ada shampoo anti ketombe, shampoo anti rontok, atau shampoo untuk menghaluskan rambut, bahkan shampoo yang dikhususkan mempunyai multifungsi gitu. Misalnya di dalam satu shampoo itu sudah sekalian untuk menghalus rambut dan juga anti rontok dan juga untuk anti ketombe, 3 in 1. Nah, itu yang dimaksud dengan contoh produknya ya di pasar monopolistik itu. Jadi maksudnya menawarkan berbagai jenis kegunaan dalam produk yang sama. Misalnya kan produknya itu satu shampoo, tapi kegunaannya itu bisa beraneka ragam gitu, dengan penawaran merek yang berbeda-beda pula gitu. Jadi setiap merek itu mempunyai satu keunikan atau satu keandalannya seperti itu. Kemudian kita mau bahas mengenai apa sih ciri-ciri dari pasar monopolistik itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ciri-cirinya. Yang pertama itu terdapat banyak penjual. Terus kemudian barangnya berbeda corak seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Terus di sini perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan untuk mempengaruhi harga. Kemudian rendahnya hambatan memasuki industri. Kemudian promosi penjualan itu sangat efektif. Seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk ke keseimbangan pasar monopolistik. Jadi, di sini kurva permintaannya itu lebih elastis daripada pasar monopoli. Tetapi elastisitasnya tidak sampai elastisitas sempurna. Nah, karena kurva permintaan sejajar, sumbu datar, apabila perusahaan menaikkan harga, jumlah barang yang dijual berkurang, begitupun sebaliknya. Nah, lalu kita masuk ke dalam kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama adalah memiliki banyak produsen yang memberikan keuntungan bagi konsumen untuk memilih produk yang terbaik. Yang kedua, itu adalah mendorong produsen dalam berinovasi tentang produknya. Kenapa harus berinovasi? Karena pilihan yang ditawarkan itu akan semakin banyak di dalam pasar monopolistik ya. Sehingga produsen harus dapat mempunyai ciri khusus atau kelebihan khusus daripada produk lainnya, sehingga konsumen dapat melihat produk yang cocok untuk mereka. Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi produk mendorong para konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya seperti yang saya bilang tadi ya, sehingga membuat konsumen itu loyal. Kemudian yang keempat adalah pasar yang mudah dijumpai konsumen, karena sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari. Kemudian selain tadi ada kelebihannya, maka di sini saya mau menjelaskan juga tentang kekurangan dari pasar monopolistik. Apa saja sih? Nah, di sini nomor satu adalah memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Produsen yang tidak memiliki modal atau pengalaman yang cukup akan cepat tersingkir. Karena seperti yang tadi saya bilang, di sini pasar monopolistik ini mempunyai banyak sekali produk dan kegunaan. Sehingga perusahaan dituntut untuk mempunyai keunggulan untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain. Jadi persaingan di sini itu sangat tinggi. Kedua, dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik.
karena pemain pasar memiliki skala ekonomi yang tinggi. Ketiga, pasar monopolistik mendorong produsen untuk selalu berinovasi terhadap produk-produknya sehingga meningkatkan biaya produk yang berimbas pada harga produk. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai pada tahap kesimpulan dari presentasi ini. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah saya jelaskan pada materi ini, poin-poin kesimpulan penting yang harus kita pahami. Yang pertama, pasar monopolistik itu selalu ada sejumlah besar penjual dan pembeli di pasaran. Kedua, produksi barang dan jasa yang diperjualbelikan lazimnya bervariasi, baik dalam merek, mutu, kampanye, iklan yang dilakukan, dan dampak-dampak psikologis yang berbeda-beda terhadap konsumen. Ketiga, perusahaan-perusahaan yang memasuki pasar mempunyai kemampuan kendali yang terbatas terhadap harga karena dibandingkan dengan luasnya pasar yang harus dijangkau, perusahaan itu masuk kategori perusahaan sedang, namun mereka memproduksi aneka ragam barang yang tetap mampu menjangkau konsumen membeli barang-barang produksinya. Kemudian yang keempat adalah memasuki pasar persaingan monopolistik selalu mudah, namun sebelumnya memerlukan kampanye iklan yang luas dan besar biayanya ya, cukup besar modal biaya untuk iklan karena di sini persaingannya itu sudah tadi dijelaskan tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke poin kelima. Selalu terbuka peluang yang sifatnya bukan persaingan dalam harga tetapi persaingan dalam diferensiasi. Itu yang paling penting sekali karena jenisnya itu harus benar-benar mempunyai keunggulan. Nah, yang dihasilkan dan persaingan dalam kampanye iklan yang dilakukan untuk menarik minat konsumen sebanyak-banyaknya. Ya, itu dia tadi sharing sedikit nih mengenai pasar monopolistik. Nah, terima kasih sudah menyiapkan perhatian untuk menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih semuanya. Saya Rahel Angela Tiffany.